Halo semuanya, jumpa lagi di Siniar Bahasa nih. Nah, sekarang aku langsung aja nih ditemenin oleh Mas Afif. Halo Mas Afif. Halo, Mas Eni. Teman-teman, kita di Siniar Bahasa itu membahas hal-hal terkait dengan penerjemahan juru bahasa dan semua hal terkait di industri bahasa. Ya, saksikan terus, jangan lupa subscribe di bawah ini nih. Bener nggak di bawah ini, Nang? Halo Mas Afif. Halo. Nah, kita nih lagi di Surabaya sekarang. Iya, Mas Afif. kita lagi di Surabaya, lagi baru- santai ya kita. Lagi santai, lagi Habis selesai apa ini? TPJ. TPJ. Kita baru selesai temu penerjemah Jatim, teman-teman. Ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Afif langsung nih. Mas Afif ini pemilik agensi juga. Mas Afif itu pemilik agensi. Nanti Mas Afif cerita langsung, ya kan, sejarahnya, pengalamannya, dan ngobrol-ngobrol nanti kita. Nah, boleh dong Mas Afif, coba ceritain dulu sedikit nih, pertama kali Mas Afif misalnya berkenalan dengan dunia penerjemahan, gitu. Ya, sebenarnya ini ya, perkenalannya sudah lama sebenarnya. Semenjak masih kuliah. Waktu itu karena memang di sastra Inggris UIN Malang ya, kebetulan aku kan kuliahnya di UIN Malang ya. Ada konsentrasi namanya penerjemahan. Jadi aku ngambil lah penerjemahan itu. Kenapa? Dulu padahal aku ingin ngambil jurnalistik. Pengen jurnalistik. Iya. Terus. Nah, lucunya itu dulu aku itu ngambil penerjemahan karena kalau kita nerjemah buku-buku dari luar negeri itu kan, nah kita kan bisa jadi misionaris ya. Oh iya. Aneh kan? Iya benar. Aneh, niatnya memang aneh karena dulu. Emang lucu ini lucu. Iya, nih. Terus. Ya akhirnya aku ngambil lah penerjemahan. Penerjemahan. Nah, ternyata dari 120 mahasiswa angkatanku itu yang ambil penerjemahan cuma 5. Loh, cocok. Cocok ini. Jadi cuma 5. tahun berapa nih? Sorry. Tahun 2012. 12, oke. Konsentrasi. Jadi aku kuliah kan 2010. Nah, ambil jurusan itu 2012. Oke. Konsentrasi. Dari situlah. Dari situ masih bahwa terjemahan itu hanya buku. Jadi aku belum tahu bahwa terjemahan itu ada industrinya. Padahal harusnya waktu itu kan sudah ada Prozi dan sebagainya, kita sudah ada. Oke. API pun harusnya sudah ada ya tahun itu ya. Oke. Tapi aku belum tahu itu. Teman-teman, Prozi itu website yang isinya itu adalah para penerjemah ya di seluruh dunia dan perusahaan. Di situ kadang ada job juga ya. Ada job juga. Terus. Waktu itu karena waktu itu dosennya masih penerjemah buku juga. Jadi aku taunya ya, mungkin penerjemahan buku lah ya. Nah, waktu itu tahun 2014, 2000 semester 7 itu 2013. Oke. Nah, itu terjemahan 3. Ketemulah namanya. Terjemahan 3. Nah, itu mata kuliah namanya kan ada penerjemahan 1, penerjemahan 2. Oh, oke. Terus. Nah, itu. Kemudian ketemulah dengan Pak Arif Furqon. Pak Arif Furqon. Mantap Pak Arif. Nanti kita undang ya. Terus. Pak Arif ini yang mengenalkan tentang bahwa terjemahan itu hanya buku. Terjemahan itu nggak hanya buku. Tuh, dan terjemahan itu ada bisnisnya. Terus. Nah, kan aku kan sebagai orang ini ya, dari dulu pengen jadi pebisnis ya. Oke. Pengen jadi pengusaha begitu. Wah, ini menarik nih. Menarik ya, kan ada bisnisnya kan menarik ya. Jadi kalau mau bisnis otak lu duit terus gitu kan. Iya, benar. Nah, waktu Jadi itu aku suka bisnisnya. menarik ini kan, karena penerjemahan yang dulu menurutku cuma buku, ada bisnisnya. Oke. Disitulah kenal tuh bisnisnya. Nah, disitulah tahu bahwa itu ada Prozi, terus ada platform-platform yang lain itu. Nah, tapi kan waktu itu masih kuliah. Kuliah semester 8 akhirnya ditawari Pak Adif untuk tes di agensinya waktu itu, di Linker itu. Linker. Ya, kebetulan waktu itu alhamdulillah keterima begitu. Iya, terus. Baru aku terjun di situlah penerjemahan ya. Itulah dapat duit pertama kali penerjemah di situ. Yang profesional enggak? Yang karena itu aku digaji jadi sebagai pegawai kan. Oke. Tapi sebelum itu sudah pernah. Iya, freelance-freelancean lah. Abstrak begitulah. Iya. Sekitar itu. Dan ini lu posisi masih di Surabaya nih. Di Malang. Posisi masih di Malang. Masih Mahasiswa di Malang, ada bisnis penerjemahan dan bahkan ada agensi yang mempekerjakan para penerjemah. Iya, itu aku tahu tahun 2014. 2014 awal ketika ditawari Pak Arif itu untuk kerja itu. Nah, sekarang kan lu ini nih ngerasa ini dapat duit dari terjemahan, ya kan? Nah,
menurut lo nih, yang membuat lu dipilih oleh Mas Arif, misalnya gini, pertanyaan lu gini nih, kan yang mendengar kan biasanya orang-orang yang pengen masuk ke dunia industri ini, dunia penerjemahan atau juru bahasa nih. Nah, kualitas kayak apa yang dicari oleh klien dan agensi sih ketika mereka mencari penerjemah? Menurut lu? Ini sebagai owner apa sebagai dulu penerjemah ini? Dua-duanya. Pengetahuan lu dulu sebagai pelaku dan pemberi kerja. Nah, ini lengkap kan? Pengetahuan gitu lu lengkap nih, ya kan? Betul. Ya, gimana menurut lu? Kalau dari dulu dari sisi penerjemah ya, karena waktu itu kan aku pasangan bahasanya Inggris sama Indonesia. Nah, aku kan jurusan bahasa Inggris. Oke. Nah, natif Indonesia kan ya. Betul. Nah, awal-awal jadi penerjemah itu, aku kaget dong. Duh, ternyata bahasa Indonesia itu sesusah ini ternyata. Dalam artian sesusah ini adalah merangkai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Padahal ini kita orang Indonesia. Setiap hari di Malang ngomong bahasa Indonesia. Mother tongue lu Indonesia lah. Ya meskipun mother tongue-nya Javanis kan. Jawa kan, artinya Jawa kan. Betul. Tapi kan di Malang kan ketemu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Iya benar. Otomatis setiap hari ya sebagian besar ngomong bahasa Indonesia. Oh iya benar-benar. Ya kan, begitu kan? Nah, itu pun ketika masuk dunia penerjemah, aku kaget. Ternyata yang dipakai ini secara omongan ya, ternyata keliru. Di dalam tulisan. Dalam tulisan keliru. Nah, jadi ada beberapa yang itu sudah sering dipakai, tapi sebenarnya itu tidak baku gitu loh. Padahal dalam penerjemahan ada aturan-aturan khusus, termasuk aturan bahasa Indonesia begitu. Oke, berarti trade pertama itu adalah lu harus perbaiki kualitas bahasa Indonesia dulu. Karena waktu itu bahasa Indonesia adalah bahasa sasaran. Ya, benar-benar. Nah, teman-teman bener nih. Kita tuh overlook bahasa Indonesia. Ya, kita fokus di bahasa asingnya mulu. Padahal yang dicari adalah orang yang memiliki kualitas kebahasaan bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Ya, itu trade pertama. Bagus ini. Jadi yang perlu teman-teman ingat itu adalah kita mau fokus bahasa sastranya apa? Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya harus bagus. Artinya bahasa sastranya itu harus kita kuasai dulu. Oke, benar. Betul. Jadi saat itu lu kan dicarinya sasaran ke Indonesia dan betul, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Job lu tuh dulu sampai sekarang berarti targetnya ke bahasa Indonesia nih, kurang lebih sebagian besar. Paling besar ya. Sebagian besar memang bahasa Indonesia. Oke. Ini gue langsung di awal nih. Sebelum kita bahas bisnis lu, cara lu memulai bisnis, cara lu nyari klien. Kira-kira sekarang nih, per tahun kemarin nih. Sekarang kita di awal tahun 2025 nih teman-teman. Tapingnya ini di awal tahun 2025 benar. Tahun kemarin di gini. Pertama yang teasingnya dulu nih 2002 perusahaan lo Licolize ya kan berdiri di tahun berapa? 2019. Jadi awal-awal pandemi berdiri nih. Sebelum pandemi kan 2020 ya? Oh iya benar. Setahun sebelum pandemi berdiri. Itu pun aku masih single. Masih nggak ada tim maksud lo? Nggak ada tim. Tim itu malah 2020 akhir waktu pandemi ada tim. Iya benar menarik. Ini menarik gitu. Jadi malah pas pandemi lu merekrut orang. Iya. Oke, menarik nih teman-teman kita bahas. Di tahun ini gross berapa? Gross aja. Nggak gini gross aja yang membuat lu gini. Kalau misalnya lu nggak mau angkanya nih, sebagai karyawan lu dapat gaji UMR apa di atas UMR? Di atas UMR. Di atas UMR. Oke, lu dapat 2 kali 3 kali lipat UMR nilai ya. Oh ya, sekitar gitu lah ya. Karena lu kan tergantung kuotanya kan. Jadi lu dapat sebagai karyawan lu udah dapat 2 kali UMR. Anggaplah gitu ya kan, 2 kali UMR nih. Nah, di perusahaan lu yang sekarang dibandingin gaji lu di karyawan, ini 2 kali yang dulu. Iya. Yang kerja dulu. Jadi lu sebagai pemilik bisnis nih. Oh ya enggak, yang 2 kali UMR itu yang kapan? Yang 2 kali UMR itu ketika lu di in-house. Masih in-house. In-house, bener dong? Enggak sampai. Ya UMR lebih dikit. UMR lebih dikit, oke. Bener nih. Jadi ketika lu sebagai in-house, itu lu kurang lebih dapat UMR lebih dikit lah. Ya itu belum termasuk kalau ada lembur dan sebagainya. Oh, ya. Jadi itu pokoknya aja. Ya, anggaplah 1,5 UMR lah. Ya. Nah, di sini tahun kemarin berapa kali UMR? Gross saja. Berapa kali ya? Ada 20 lebih. 20 kali UMR. Yang saja begitulah ya. Oh, oke, 30 kali UMR. Ya mungkin begitulah. Oke. Tunggu. 50 kali UMR. Intinya aku masih bisa membayar ada
karyawan, karyawan. Dan itu masih bisa aja. Masih stabil, santai, masih stabil. Oke. Nah, lu memutuskan untuk pindah dari penerjemah sebagai gue jalanin bisnisnya nih apa nih? Apa titik balik lu? Ya karena itu, karena aku masih pelaku ya sebagai penerjemah, kayak Mas Sony masih interpreter gitu kan. Gue lupa, sorry. Pertama itu kan lu harus punya kemampuan kebahasaan. Gue loncat-loncat guys. Bebas lah podcast kita. Iya, boleh lah. Pertama lu gini skill aja, kebahasaan. yang ini masalah yang gaji tadi itu ya, uang gitu aja apa? Tadi mau ngomong apa ya, lupa. Ini biar ngehook aja ini, ya dong. Kalau nggak ada itunya, iya. Karena memang orang kan agak abu-abu nih industri kita ini, sorry. Industri kita ini agak abu-abu kan. Jadi ada duitnya nggak sih? Ada duitnya nggak sih kan gitu kan orang. Kok lu di rumah aja, ya kan? Lu kok sarungan gitu. Ada nggak sih duitnya kan gitu kan? Ada sih duitnya. Betul. Dan ini datang dari orang yang tinggalnya di Malang, nggak di Jakarta, ya kan? Di Malang tuh duitnya per tahun kemarin itu di atas 50 kali UMR, gross perusahaan. Ya kan? Mantep teman-teman. Ya kan? Kalau gross segitu ya hitung-hitung lah netnya. Dan lu berbentuk PT, jadi kita taat pajak segala macam, ya kan? Taat pajak. Iya. Nah, berarti teman-teman, yang gue tanya nih, lu sekarang pemilik bisnis, lu nyari orang yang bisa lu ajak kerjasama tuh yang trade-nya kayak apa? Yang bisa bahasa Indonesia yang baik tadi lu bilang, yang bisa bahasa target yang baik. Ya. Apalagi yang lu cari? Yang jelas, kualitasnya. Yang jelas, biasanya kita open recruitment, kita kasih tes. Lu kasih tes. Nah, dan tesnya itu, jadi ada beberapa agensi yang memiliki threshold lah ya, minimal untuk lulus. Iya. Itu tak naikkan thresholdnya. Oh, lu filternya entry barrier lu tinggiin dari awal. Jadi misalkan kalau yang paling umum misalkan dari angka 1 sampai 185 sudah diloloskan itu, aku naikin jadi 90. Oke. Aku naikin dulu jadi 90 gitu kan. Nah, kalau itu ada ya berarti kita fokus ke situ. Oh, lu mendingan sedikit tapi kualitasnya bagus gitu. Oke, menarik. Nah, jadi kalau misalkan itu nggak ada, misalkan ternyata adanya 89 nih. Nah, kita cek background-nya lebih dulu. Atau kita tes ulang. Nah, background yang lu cek tuh apa nih? Menarik. Nah, termasuk ya tentu saja adalah background pendidikan. Pendidikan. Terus? Nggak perlu ijazah, nggak perlu ijazah. Yang penting dia bisa membuktikan bahwa dia kuliah di situ gitu. Oke. Nah, jurusan sebenarnya tuh jurusan apa aja nggak masalah. Jurusan apa aja nggak masalah. Betul. Kalau teman-teman misalkan punya background bahasa Inggris yang bagus, ternyata jurusannya teknik atau jurusannya medis, itu tambah bagus. Tambah bagus. Karena itu nilai plus. Betul. Jadi teman-teman, bahkan lu yang nggak jurusan sastra, lu suka bahasa, itu malah nilai tambah. Karena dia punya background knowledge-nya di bidangnya itu. Oh, subject matter expert-nya udah kebentuk. Oke. Oh, ini tips bagus ini teman-teman. Betul. Jadi yang perlu dipahami teman-teman adalah bahwa jadi penerjemah itu nggak harus jurusan bahasa Inggris. Nggak harus nih ya. Atau jurusan bahasa lain. Betul. Atau nggak harus jurusan bahasa lah. Oke. Jadi karena bahasa itu cuma alat. Bahasa itu alatnya. Betul. Jadi yang perlu didalami adalah subject matter expert-nya itu. Jadi lu harus, ini tips kedua. Satu, lu harus kuasai bahasa target. Betul. Kuasai bahasa target. Bahasa target, bahasa sumber. Bahasa sumber nggak perfect nggak apa-apa lah. Tapi bahasa target ini harus bagus. Ya. Kedua, lu harus punya subject matter expert lu sendiri. Betul. Lu punya niche lu lah. Niche-nya betul. Itu. Karena itu yang ditawarkan. Oke. Nah, perusahaan-perusahaan sekarang itu sedang bangun database sesuai dengan itu. Oh, jadi yang dicari bukan lagi misalnya Afif Indonesia Inggris, tapi Afif Indonesia Inggris medical gitu. Itu peluangnya lebih besar direkrut daripada yang misalkan Afif Indonesia Inggris umum. Oh, nah teman-teman tips kedua nih, niche, betul. Find your niche, ya dong. Itu penting itu. Apalagi dengan dunia penerjemahan yang sudah semakin berkembang. Iya. Ada beberapa yang bilang bahwa dunia penerjemahan ini sudah bukan blue ocean lagi. Udah red ocean. Nggak tahu apakah sudah red atau itu sudah berubah warnanya ya. Karena semakin kesini berkembangnya media sosial kan semakin gencar ya. Apalagi HPI sekarang sudah banyak dikenal orang-orang. Jadi orang-orang penerjemah sekarang sudah tampak kaya-kaya. Asli ya bos. Apalagi owner agensi itu kan kayak lu gitu ya. Kan sudah tampak gitu kan. Apalagi interpreting sekarang kan banyak orang yang memasarkan di Instagram misalnya begitu kan. Kan orang mesti mungkin amazed. Ternyata ada pekerjaan seperti ini. Meskipun pekerjaan di dunia digital
pekerjaan yang lain di dunia digital itu masih banyak. Nah, sekarang lu udah bocorin nih cara lu nyari orang. Iya dong, lu udah bocorin lah. Kalau lu peluang dan rezeki yang ada di sini berapa besar gitu kan. Terus cara nyari kliennya gimana? Ceritain dong cara pertama kali lu nyari klien. Apakah bawaan lu dari kuliah, bawaan lu dari kantor dulu, atau lu nyari sendiri dari awal? Coba ceritain. Gue nyari klien sendiri pertama. Gue nyari sendiri. Gimana ceritanya? Nyari sendiri karena ya tadi platform yang awal tadi Prozee. Lu jadi Prozee. Kan Prozee itu bisa gratis. Lu bikin akun di Prozee yang gratisan. Oke, terus? Nah, meskipun gratisan itu ada keterbatasan. Nah, kita kan bisa nyari itu. Keterbatasan fitur maksud lo? Iya, karena kita nggak bisa bidding. Ada batas. Jadi kalau di Prozee itu ada job yang mensyaratkan member, baru bisa kita lihat. Maksudnya bisa dilihat yang gratis itu 8 jam setelahnya. Oh. Jadi kalau kita mau adu cepat sama yang berbayar, kalah. Pasti kalah. Pasti kalah. Tapi lu gratisan nih. Gratisan. Gimana caranya? Kita cari direktori klien, direktori perusahaan. Lu cari tuh, ya. Direktori perusahaan berarti ada ya di situ? Ada direktori perusahaan. Kita buka websitenya. Lu buka websitenya? Betul. Terus? Kita carilah apakah mereka mungkin membuka lowongan atau kita cari di situ. Oh, jadi kalau lu gratisan, effort lu harus lebih niat. Meskipun yang gratis pun juga tidak menjamin bahwa akan dapat job. Betul. Yang bayar pun nggak menjamin dapat job dong. Cuman dia mendapatkan privilege, mendapatkan info lebih awal. Jadi ini lu melakukan hal-hal daripada nunggu. Ada notifikasi job. Betul. Lu mencari. Lu cari itu websitenya perusahaan-perusahaan agensi satu-satu. Berarti lu strategi pertama lu adalah lu nggak ke direct client, tapi lu ke agensi yang lebih established. Betul. Jadi lu nge-sub di agensi itu. Nah, tuh teman-teman. Nah, ini yang perlu diingat teman-teman adalah agensi di Indonesia itu jarang yang bisa, ini terutama di bidang terjemahnya, yang bisa langsung direct client. Jarang bisa direct client. Jadi kalau kita lihat urutannya ya, ini direct client. Nah, di bawahnya ini ada super agency. Super agency namanya. Nah, ada agensi besar. Nah, baru bawahnya ini agensi kecil, itu baru lokal. Jadi untuk mencapai dari klien ke penerjemah itu mungkin bisa sampai 4, 5 atau bahkan 6 layer. 6 layer jadi. Nah, jadi apa bahasanya? Bukan maklar agregator ya? Agregator, ya dong. Bahasanya apa gitu ya? Itu bahasanya kalau yang paling atas tuh agregator. Nah, itu ada 6 layer. Tapi memang ada maksud gue gini, maklar itu have a bad rap lah. Iya, ya kan? Bahasanya gitu. Nah, tapi memang mereka kan memiliki sesuatu yang kita nggak miliki. Satu, akses. Betul. Kedua, persyaratannya. Ya kan, yang bisa dipenuhi oleh mereka. Kita belum tentu bisa memenuhi syaratnya. Gitu kan. Nah, kita ya terbantu aja asal kita dibayar sesuai harga kita, ya dong. Betul sih, betul. Jadi itu bahasa maklar itu kan bahasa jalanan ya. Betul. Tapi kalau dalam dunia penerjemahan nggak ada istilah namanya maklar. Nggak ada ya. Kenapa? Karena bagaimanapun klien kita itu yang ngasih kita kerjaan. Jadi meskipun si vendor bahasanya perusahaan lah ya, super agency ini punya klien, nah itu kan urusan dia sama super agency. Betul. Nah, yang penting standar kita sampai seberapa? Standar kita dipenuhi, kuota kita dikasih, bayarnya tepat waktu. Itu yang paling penting. Jadi jangan teman-teman aku mau langsung direct klien gitu. Jangan seperti itu. Nggak perlu seperti itu. Yang penting adalah kita kerja ini punya standar, misalnya kita punya standar tarif. Tarif kita minimal berapa nih? Nah, meskipun itu entah dari end client atau itu dari vendor atau bahkan vendor lokal, nggak masalah. Yang penting mereka bisa memenuhi minimal itu. Jadi nggak perlu memikir yang terlalu tinggi sebetulnya. Jadi misalkan Mas Sony nih ada kerjaan gede, kerjasama kerjasama dengan Likoles, nggak masalah. Yang penting, lu mah berarti bohong lu nggak mungkin 50 kali UML lu 100 kali UML. Loh, karena cocok nih, nggak bisa nih gue hitung-hitung nggak masuk begitu, nggak masuk hitungannya 50 UML, nggak masuk, bohong deh. 100 kali nih gue tahu, ya kan terus. Ya intinya begitu ya teman-teman, nggak perlu muluk-muluk aku pengen punya klien yang besar gitu. Klien yang paling penting itu adalah klien yang kontinu. Nah, klien yang paling penting adalah klien yang kontinu. Siapapun itu. Jadi tidak perlu, ya bolehlah bercita-cita kita ke super agency atau langsung ke end client, boleh saja. Ya, betul. Tapi kalau kita misalkan sudah bisa menggait mereka gitu, kalau mereka sistemnya tender, oke lah kita dapat tendernya. Kalau mereka kan pesaing kita kan nggak hanya
sedikit ya. Betul. Apalagi pesaing kita seluruh dunia, Pak. Ya benar. Makanya daripada kita bingung mikir seperti itu, daripada kita bahasa kasarnya berperang dengan super agensi itu, kenapa nggak kita super agensi? Betul. Kan yang penting standarnya oke. Betul. Dan continue. Kata kunci itu. Nggak perlu besar, yang penting continue. Nah. Betul. Oke. Kan kadang teman-teman gini, kayaknya lebih bagus nih dapat proyek dari agensi luar gitu. Iya, kan. benar. Ya kalau agensi dalam negeri kenapa? Bener. Kenapa gitu? Sama konsepnya yang sering gue dengar ya teman-teman. Yang individual. Ngapain lewat agensi? Gue langsung aja ke klien. Nggak perlu kayak gitu. Ngapain kayak gitu? Bener, pertama lu nyiapin administrasi, lu nyiapin penagihan, iya lu minta materi segala macem. Asal continue aja. Betul, yang penting itu continue. Dan rate lu dipenuhi. Nah, itu lu mau masalah agensi itu hitung-hitungannya gimana sama klien, udah urusan dia. Iya, betul. Kecuali lu bilang lu segini, udah kerja kagak dibayar. Nah, itu masalah. Iya dong. Nah, ini lu jadi sama nih, bener. Jadi fokuslah sama hal yang benar-benar kita ahli lakukan. Betul. Ya kan? Ya. Jadi nggak perlu lah kita harus itu agensi itu kayaknya bagus ya, kontrak sama mereka dapat gede. Ngapain kita mikir begitu? Iya. Itu ngapain kita mikir perusahaan orang lain? Iya, benar. Kalau kita profesional ya kita fokus ke diri kita sendiri. Mending kita fokus membangun portofolio. Baik lu individu kah atau lu perusahaan kah? Betul. Fokusnya bangun portfolio. Portofolio itu karena dengan portofolio itu kita bisa punya bergen lebih ke klien. Karena lu udah punya aset lu itu. Betul. Bener juga. Jadi kalau misalkan kita nego-nego, ya ini ngomong rate aja, nego-nego rate, portofolio kita minim, ya kita kalah dong posisi. Iya, bener. Ini berlaku untuk individu dan perusahaan. Oke. Ini udah masalah awalnya udah lu bahas tadi, ya nggak? Masalah rezekinya sini udah. Masalah lu cari klien udah nih, berarti di Prozi. Aku fokus utama sih masih di Prozi. Lalu nanti dari Prozi itulah viral lah, maksudnya banyak feedback bagus dari klien lu, itu bisa dimanfaatkan. dihubung-hubungin lu. Gue dengar dari si A si B lu bisa nerjemahin ya gitu ya? Kalau nggak gitu kita kalau bidding di klien baru, kita cantumkan linknya Prozi itu. Oh iya. Jadi lu cantumin link Prozi. Iya, di link Prozi itu ketahuan lah siapa yang pernah lu layani gitu kan. Betul. Ada beberapa agensi yang bisa kita mintai feedback. Oke. Menurut lu penggunaan sosial media di saat sekarang nih kan banyak orang bilang sosial media fatigue gitu kan. Nah, menurut lu dan strategi lu di 2025 ini pemanfaatan sosial media gimana? Sebagai individu atau sebagai agensi? Sebagai penggunaan sosial media memang aku sih merasakan kurang ya tahun-tahun kemarin ya. Tahun-tahun lu kurang aktif gitu maksudnya? Aktif di sosial media. Ya pengennya resolusi aku secara individu dan secara Likolais, secara perusahaan Likolais. Pengennya lebih aktif lagi di sosial media. Oh, menurut lu masih ada potensi untuk lebih aktif di situ? Karena menurutku ini ya sebetulnya kita butuh butuh show off bahasanya gitu. Jadi showcase your talent lah. Iya. Showcase your talent, benar. Minimal kita top of mind bahasanya itu ya. Top of mind. Jadi kalau kita misalkan ada minimal tetangga kita tahu lah kalau kita ini punya bisnis penerjemahan. Itu kunci tuh teman-teman. Tetangga lu harus tahu lu punya profesi atau bisnis penerjemahan. Aku dapat beberapa klien dalam negeri, klien penerjemah jurnal gitu. Tahu dari mana? Jadi Mas Hafiz, selamat malam. Aku tahu dari nama ini. Aku bingung. Nama ini apakah mahasiswaku atau kenalanku yang mana aku nggak tahu. Oh gitu. Kadang aku hanya tanya dari siapa gitu kan. Terus dapat jobnya. Ya pernah aku mana dapat. Jadi mahasiswaku nih aku kan juga ikut ngajar di UIN kan. Iya. Mahasiswaku abahnya itu mengelola yayasan. Betul. Bapaknya abahnya mengelola yayasan. Ya kan? Iya. Nah, butuh untuk waktu itu dokumen-dokumen diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya anjir. Terus kan itu kan tidak disangka kan? Iyalah. Nah, makanya penting untuk menunjukkan bahwa kita ini penerjemah gitu. Oke, penting banget. Penting gitu. Jangan malu-malu. Emang kadang di industri kita tuh malu-malu orangnya. Iya, betul. Penerjemahan tuh cocok banget buat orang yang introvert. Mereka lupa anjir. Lu introvert boleh, tapi lu tetap menawarkan diri. Betul. Iya kan? Gimana orang mau tahu lu punya kerjaan itu? Lu tetap harus bisa menawarkan diri, iya kan? Nah gitu, jangan jadiin alasan nih berarti, Bray. Betul, meskipun ada batasannya yang mungkin harus kita. Of course. Nah, berarti lu akan lebih aktif di sosial media. Ya, kita pengennya aktif sosial media. Ya, maksudnya
apa nih yang akan, kalau lu mau ngasih tips atau info orang yang nonton, sebaiknya lu fokusin apa nih? Atau gini, ketika lu kan interview orang, lu lihat nggak sosial media dia dan lu mengharapkan ada apa di sosial medianya dia? Oh, ini kalau aku nge-hire orang ya? Lu nge-hire orang dan lu sebagai perusahaan lu mau menampilkan apa nih yang membuat dari pengalaman lu agensi-agensi besar, super agensi itu nge-DM lu gitu, nge-DM perusahaan lu. Oh, berarti ini dua pertanyaan Dua berbeda pertanyaan ya? yang berbeda. Lu kan dua-duanya soalnya. Iya. Gimana? Yang pertama dulu. kalau nge-recruit orang ya? Iya. Aku paling akan lihat sosial medianya itu netral. Netral itu penting banget teman-teman. Agar karena kalau dia misalkan masuk ke perusahaan kita tidak berpengaruh negatif terhadap perusahaan. Oh, jadi sosial media lu nggak boleh Hate speech nggak apa? hate speech nggak boleh, boleh ekstrem kanan atau ekstrem kiri, netral yang lu cari. Teman-teman, ini bisnis perspektif ya. Ini penting banget. Terus. Karena mau nggak mau karena kita bisnis jasa gitu ya. Iya. Apalagi di Indonesia. Betul. Nah, ya ini mohon maaf, mungkin pilihan politik dan sebagainya itu harus kita hindari. Polarisasi yang Anda tunjukkan di sosial media, lu hindarilah. Nah, untuk menghindari, karena kita netral, semua kita layani kan begitu. Betul. Terus. Jadi jangan sampai di sosial media itu kita Selalu gimana? frontal Ya. begitu kan, sehingga itu karena itu akan merusak reputasi perusahaan. Betul. Padahal mereka yang saingan besok-besoknya diangkat jadi selesai, menteri, ya kan? terus. Kayak gitu itu untuk rekrutmen kayak gitu. Oke, terus? Ya itu salah satu kita filter aja. Oke. Ini dari rekrutmen. Kalau untuk bidding klien, ya portofolio kita perkuat. Di sosial media lu tunjukin portfolio lu. Di sosial media masih belum sih ya, tapi Iya. memang kita tunjukkan bahwa kita sudah ada sosial Oke. media. Jadi tetap kita cantumkan sosial media kita ini, Oke. website kita ini, begitu kan. Dan website menurutku masih penting banget ya. Oke. Pasti penting karena untuk perusahaan itu penting ya, bahwa itu perusahaan ada nggak sih? Kan perlu website ya. Benar. Nah, berarti kalau lu individual, make sure you netral, perusahaan juga, tapi perusahaan tunjukin portfolio lu. Individu juga lah ya. Nah, gue mau ngobrol tentang Licolize sendiri nih sekarang. Ya. Licolize sendiri itu fokusnya bisnisnya apa? Fokus bisnisnya apa? Terus di tahun 2025 ini rencana lu gimana nih untuk Licolize? Licolize Translation kan namanya? Licolize Communication. Licolize Communication. Licolize Communication. Apa websitenya? Licolize. www.licolize.com. Licolize.com. Terus LICOLIZE. Oh, kasih tahu dong. Kenapa lu pilih nama itu? Nah, Terus rencana lu nih di tahun 2025 ini Licolize itu akan ngapain? dulu jadi Licolize itu plesetan dari localize. Plesetan dari lokal. Nah, karena waktu dulu mencari nama itu, ya kalau kita nyari nama kan minimal tidak ada yang mirip ya. Iya, betul. Nggak ada yang mirip ya, biar tidak terjadi kemudian hari. Betul. Ya kita nggak tahu memang brand kita akan sejauh apa. Betul, Tapi kalau nanti misalkan sudah jauh ternyata mirip, daripada ganti lagi. Iya, bener. Hanya carilah plesetannya. Licolize sebenarnya kalau diuraikan bisa aja Licolize itu linguistic Linguistic and localization. and localization, anjir. Oke juga lu coy. Iya kan. Meskipun itu plesetannya localize. Plesetannya lokal. Nah, localize. Baik, Gue pikir itu permen. Permen Licorice. Apa? Iya kan? Ada ya? Ada permen Licorice. Ada. Nanti lu lihat deh. Nanti coba lihat. Iya, lihat. Ada permen panjang gitu, ada lah pokoknya. Oh, jadi dari localize. Dari localize karena dulu ya niru-niru Google lah dulu kan katanya plesetan ya. Iya, atau Tokopedia. Nah, karena pengennya brand ini bertahan lama. Panjang. Amin, Jadi amin. karena ini unik. Betul. Unik. Nah, meskipun ya membangun brand yang unik itu kita agak struggle ya. Bukan struggle, effortnya harus lebih. Dalam hal apa nih? Kalau kita masarin nih, kalau brandnya mirip-mirip kan lebih gampang kan? Ya kan? Oh, ngerti maksud gua. Jadi kalau misalnya ngetik orang ini bisa aja algoritmanya nyangkut ke kita. Iya, kan? betul. Nah, kalau brandnya unik. Iya, sama. Kata gunanya Kayak itu ketika agak dulu susah. kan, nah gitu kan. Kata Kata gunanya gunanya susah. begitu kan. Coba main kata gitu kan. Misalkan kayak punya Mas Atau Dewa. misalnya Kan masih dipakai. translationterbaik.com misalnya. Kayak gitu atau Itu kan mirip-mirip gitu kan. iya, kalau orang nyari di Google masalah SEO lah ya maksud lo. Ini main kata boleh disebut. Nggak boleh lah main kata. Nanti kita ngobrol sama Mas Dewa langsung. Iya. Nah, rencana lu nih di 2025 dan fokus bisnis lu sekarang apa nih? Fokusnya masih terjemahan. Terjemahan.
terjemahan, berarti localization, semua. Jadi mulai translation, localization, editing, proofreading, transcription, subtitling, Oke. Rencana lu nih. Kenapa gue nanya rencana lu di 2025? Karena kan banyak orang udah bilang AI gini, AI gitu, AI gini, AI gitu. Nah, apa nih cara lu untuk merespon? Karena kita tahu lah AI pasti semakin bagus, ya kan? Pasti. Kalau yang bilang enggak, denial aja, ya kan? Jadi sekarang saatnya kita melihat realita yang ada, terus kita cope-nya gimana? Apakah kita adjacent business? Apakah kita diferensiasi atau gimana? Rencana Liqualize itu gimana? Jadi Liqualize itu sejauh ini 90% itu proyeknya itu MTP. MTP itu Machine Translation Post Editing. Oh, jadi Machine Translation Post Editing. Atau sekarang mungkin ada sebutan baru namanya AIPE. AIPE. Artificial Intelligence Post Editing. Post Editing. Ini yang Post Editing lah. 90% proyek kita Post Editing. Lu 90% post, berarti lebih rendah dong rate-nya. Rate-nya lebih rendah. Bukan rate-nya lebih, jadi diskonnya lebih banyak. Oke, diskon enggak. Ini pertanyaan penting. Diskon lu lebih banyak. Tapi as a company, income lu naik nggak? Income-nya sejauh ini masih stabil. Masih stabil. Jadi teman-teman ada AI, job AI itu, job kita diambil nih, anggaplah kita diambil, kalau katanya diambil yang tepat itu ya, kalau kata yang tepat Anda diambil, job kita diambil. Bukan diambil sih sebetulnya. Gimana? Digeser. Kita jadi bagian nge-reviewnya. Ya, betul. Jadi editornya dan lebih kecil rate-nya. Lebih kecil. Tapi as a whole, lu dapatnya sama, bahkan lebih tinggi. Iya, meskipun effortnya dalam kerjaan lebih ini ya. Betul. Jadi yang sekarang aku persiapin ini adalah memperkuat tim internal dulu. Jadi kita latih buat bikin pelatihan dulu. Tentang mungkin nanti MTP dan sebagainya. Jadi biar teman-teman tuh mindsetnya berubah. Jadi kan begini, kalau nerjemah itu kata orang-orangnya standarnya sehari itu kalau nerjemah biasa 2.500 sampai 3.000 kan. Betul. Nah, kan itu kan kata nih maksud lo? Iya, apa nih? kata. Itu standarnya yang bagus katanya orang selama 8 jam kerja. Betul. Nah, itu kan mindsetnya terjemah manual. Mindset, betul. Nah, ya kan? Ya karena sudah ada AI kita pun dibantu oleh AI. Mindset kita harus diubah. Jadi aku masih juga ini, aku masih mengukur kemampuan teman-teman internal juga. Jadi misalkan biasanya sejam misalkan 250 kata sampai 300 kata. Aku push nih coba. Oh gitu. 2 kali lipat. Mereka sanggup nggak? Ternyata sanggup. Dari pengamatan lu sanggup. Karena dibantu. Karena kita nggak perlu ngetik lagi. Anjir, kambing kampret, betul. Nggak perlu masalah typo-typoan udah lu hilangin tuh. Oke, betul. Jadi kita hanya penyesuaian mungkin istilah-istilahnya yang kurang pas atau mungkin gaya bahasanya terlalu kaku bisa kita perbaiki begitu. Dan itu yang lu fokuskan. Jadi teman-teman, perubahan itu selalu ada. Selalu ada. Ya. Dulu orang bilang pandemi, kita malah naik. Naik kita. Naik kan? Naik gitu. Lu ngerekrut malah. Iya. Lu ngerekrut. Naik ke 2 orang pandemi. AI ini teman-teman, ya kan? Semua itu udah ada dari dulu. Iya. Sebelum Google Translate udah ada. Sudah ada. AI itu kalau teman-teman mau mempelajari secara akademik ya, penerjemahan mesin itu sudah ada idenya tahun 1946. Udah ada. Sudah ada ide itu. Dan kita masih we are still standing here. Iya. Bahkan better. Karena kita sekarang udah efektif. Sekarang better AI-nya daripada dulu. Betul. Dan kita pun mendapatkan pangsa pasar yang dulu tidak ada. Iya, betul. Gitu kan. Betul sih begitu. Teman-teman selalu pokoknya berpikir positif. Jangan lupa itu aja, tonton video kita, masih ada nggak? Masih ada. CEO Talk yang pertama CEO Talk nanti teman-teman nanti ada linknya. CEO Talk nanti dibahas lebih lanjut apa itu MTPE, pangsa pasarnya. Nah, aku dulu bahas cara perhitungannya kan. Perhitungannya. Betul, itu harus kita tonton. Duitnya di situ, hitung-hitungannya. Lu ngecas berapa, lu dapat berapa. Betul. Nonton nanti gua kasih. Iya. Penutup Om. Buat orang-orang yang nonton tuh yang baru mau masuk, yang sudah masuk tapi nggak tahu mau apa, ini penutup buat apa nih tips buat orang yang sedang ingin mengembangkan karir di penerjemah atau mau mulai bisnis apapun dari lo penutup. Kuatkan portofolio dulu. Kuatkan portfolio. Yang penting untuk menguatkan portofolio kan butuh pengalaman. Tuh. Jadi skillnya harus ada. Jadi skill, portofolio, networking. Networking paling penting. Gimana cara lo networking? Yang paling gampang. Paling gampang ada ikut itu organisasi profesi atau organisasi
agensi kan kita. Betul. Aduh. Ada banyak organisasi profesi. Betul. Dan di situ teman-teman bisa networking. Betul. Ada HPI, ada IC, ada IKASA untuk agensi, ada IKASA. Betul. Atau organisasi yang lain yang itu bisa mendorong teman-teman untuk berkembang. Betul. Di situ ada teman-teman untuk bertukar pikiran, bertukar pengalaman, Ya. dan bisa sesederhana ngomong, lu kalau lagi sibuk lempar ke gua lah. Itu nggak bisa kalau kita nggak kenal orang. Betul. Itu kenal orangnya dari mana? Networking. Oke. Itu kunci Jadi ketiga. kalau dari aku 3 aja sih skillnya dulu itu. Portofolio, network. Sama networking. Ya, artinya pas skillnya sudah oke, nanti kan kita dapat job, portofolio nambah nih. Nah, kita mau networking kalau portofolio sudah oke, enak. Pede dong. Kita mau nyamperin, Mas Sony, gue bisa gini. Mana portofolio? Ini cocok lah. Tinggal didilan aja. Bener-bener. Atau ngomongnya halus gini, iya nih, kayak waktu itu gue kerja di sini. Kayak gitu kan. Oke, Mas Afif. Thank you banget Mas Afif. Udah panjang nih kita ngomong. Isinya daging semua. Ya. Nanti kalau mau follow Licolize, sosial medianya apa? Instagram di @Licolize. @Licolize. Udah gitu doang. Iya. Nama unik gampang ya nyari gampang nama. Ya. Terus ada websitenya? Licolize.com tadi. Iya, Licolize.com. Oke. Terus apa lagi nih yang biar orang pengen tahu lebih lanjut tentang Licolize atau Mas Afif? 2 itu aja. Itu aja ya? Licolize 2 itu aja. Okay. Kalau aku Mafi Mustafa. Mafi Mustafa IG-nya. Itu aja, iya. Oke. Ya. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Mas Afif, terima kasih. Terima kasih Mas Sony. Kita ketemu lagi, saya dengan Sony. Kita ketemu lagi di Siniar Bahasa.